Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. A'izza'i at-tullab wa talibat li hadzal markaz al-lughah al-arabiyyah fi hadhihi al-fursah an-nafisah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Nahnu sanata'allam jama'atan madatan syarifatan madatan nafi'atan wa hiya madatu ilmi sarfi. Wa laqad marrat bina al-ayyam allati nata'allamu fiha jumu'an khasatan jam'aini jam'a mudzakkarin saliman wa jam'a muannatsin saliman. Wa fi hadhihi al-lailah nahnu nakhussu bi jam'in bakin wa huwa jam'u taksir. Kita akan fokus pada malam ini ke jama' yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu jama' taksir. Jama' taksir. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala tsalitsan, yang ketiga, jam'u taksir. Jam'u taksiri, jama' taksir. Jam'u taksiri, jama' taksir, huwa yaitu ma lafad dalla yang menunjukkan ala aktsara lebih banyak, yang lebih banyak, minisna ini dari dua muzakkar aw isnata ini atau dua muannas, ma'a tagyiri beserta adanya perubahan surati mufradihi bentuk mufradnya. Wa jam'u taksiri, jama' taksir, jam'un amun merupakan jama' yang umum. Lil uqala'i bisa untuk yang berakal, wa ghairihim dan selain yang berakal. Dzukuran kanu baik muzakkar am inatsan atau muannas. Wa huwa jama' taksir itu sama'iyun, sifatnya sama'i, fi aktsari suwarihi pada kebanyakan bentuknya. Baik. Nah teman-teman, di jama' terakhir ini yang disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Mulakhas, adalah jama' taksir. Secara bahasa jama' itu jama' ya, jama'. Taksir itu pecah ya. Kasara yukassiru, taksir, pecah, memecahkan, jama' yang pecah. Maksud jama' yang pecah itu apa? Jama' yang bentuk mufradnya itu berubah. Jadi yang pecah di sini apa? Bentuk mufradnya. Gitu ya. Nah, yang ana pahami, jama' taksir ini merupakan pembanding dari jama' salim. Gitu ya, lawan dari jama' salim. Gitu ya. Kenapa ana bisa berkesimpulan seperti itu? Soalnya jama' salim itu dia tidak berubah bentuk mufradnya dalam artian utuh. Gitu ya, makanya disebut jama' salim. Gitu ya, makanya ana sering menerjemahkan salim itu adalah beraturan. Salim di sana itu bukan selamat misalnya dari musibah, selamat dari kecelakaan, bukan ya. Salim di sana ana sering menerjemahkannya itu teratur. Jama' mudzakkar salim, jama' yang beratur mudzakkar untuk laki-laki. Jama' muannas salim, jama' yang teratur untuk muannas. Gitu ya. Nah, sekarang pembandingnya adalah jama' taksir. Jama' taksir itu adalah jama' yang tidak beraturan. Atau apa? Tidak beraturan apanya? Tidak beraturan perubahannya. Kalau jama' muannas salim, jama' mudzakkar salim itu kan dia beraturan perubahannya. Gitu ya. Beraturan perubahannya. Jama' mudzakkar ya tinggal ditambahi waw dan nun dari bentuk mufradnya. Jama' muannas salim ya tinggal ditambahi alif dan ta dari bentuk mufradnya. Nah, sedangkan jama' taksir bentuk mufradnya itu berubah. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Anak kasih contoh seperti ini. Muslimun ketika di jama' mudzakkar salim kan jadi apa? Muslimuna, muslimina. Coba perhatikan lafaz mim, sin, lam, mimnya itu kan bentuk tunggalnya. Ketika dijamakan menjadi jamak mudzakkar salim, utuh tidak bentuk mufradnya?
tetap muslim kan? Tetap ada mim sin lam mim. Ketika di jamak muannats salim kan jadi apa? Jamak muannats salim. Muslimat. Ya, muslimatun. Itu kan tinggal ditambah alif dan ta. Mim sin lam mimnya tetap utuh atau tidak? Utuh. Tapi berbeda dengan jamak taksir. Qalamun. Dijamakan jadi apa? Aqlamun. Qalamun, aqlamun. Utuh atau tidak bentuk mufradnya? Tidak kan? Berubah bentuk mufradnya. Seperti itu, makanya anak berspekulasi bahwasanya jamak taksir ini merupakan jamak pembanding dari jamak salim. Gitu ya, jamak pembanding dari jamak salim. Ya. Jamak salim ada untuk mudzakkar, ada untuk muannats. Jamak taksir pun ada untuk mudzakkar, untuk muannats. Gitu ya. Kemudian kalau antum akrab dengan bahasa asing yang lain, misalnya bahasa Inggris, itu juga terjadi, tapi di verb ya, di kata kerja. Kan ada verb one, kemudian verb kedua. Contohnya misalnya ada irregular verb, ada regular verb kan. Ada yang kalau misalnya regular verb itu di ujungnya ed kan. Setahuan. Anda terakhir belajar bahasa Inggris tahun berapa? Semester 1 S1 ya. Semester 1 S1 berarti 2015 ya, beberapa tahun yang lalu. Itu kan dia regular verb. Itu sama dengan jamak salim, gitu ya. Cuman bedanya dalam bahasa Inggris itu di kata kerja terjadinya, di bahasa Arab itu terjadinya di nomina, kata benda khususnya di jamak. Ada juga kan irregular verb yang dia tidak utuh bentuk tunggalnya. Atau misalnya bentuk kata kerja kesatunya, misalnya si jadi apa? Saw. Yang ketiganya apa? Jadi sin ya. Si, saw, sin. Kemudian sing jadi apa? Sing sang song. ya antum cek lagi aja. Pokoknya ya itulah mirip-mirip dengan itu ya. Dalam bahasa Inggris itu terjadinya justru di kata kerja ya. Verb 1, verb 2 dan verb 3. Seperti itu. Baik. Nah, itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga dalam definisinya, dia itu sama seperti jamak yang lainnya, menunjukkan lebih dari dua untuk mudzakkar atau lebih dari dua untuk muannats. Pokoknya mah bilangannya 3 minimal, maksimalnya tidak terbatas. Nah, tandanya apa? Ditandai dengan taghyir surah mufrad. Ya, tagyiru surati mufradihi. Nah, dengan adanya perubahan bentuk mufradnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang jamak taksir itu tadi sudah disebut juga bisa untuk berakal, bisa juga untuk tidak berakal. Kalau kemarin jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu bisa untuk apa? Kebanyakannya apa? Untuk berakal kan? Ya hanya sedikit yang misalnya untuk yang tidak berakal. Contoh seperti alamuna kan kemarin kan ada arabuna, dan lapan-lapan yang lainnya. Tapi itu sedikit. Cuman umumnya itu untuk yang berakal. Nah kalau jamak taksir itu bisa untuk berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannats. Kemudian ciri yang lain dari jamak taksir itu adalah sama'i. Yaitu sama'i fi aktsari mufrad, fi aktsari suwarihi. Dia itu sifatnya sama'i di kebanyakan bentuknya. Sama'i itu apa? Sama'i lawan dari apa? Sama'i khilaf qiyasi. Sama'i itu lawan dari qiyasi. Gitu ya, sama'i lawan dari qiyasi. Qiyasi itu apa? Qiyasi itu apa? Ada polanya. Ada polanya kan? Kalau sama'i diambil dari sami'a yasma'u sama'an wa sama'an, artinya apa? Sama mendengar. Berarti sama'i itu sesuatu yang diambil atas dasar pendengaran, atas dasar mendengar dari penutur aslinya. Berarti dari siapa? Dari orang Arab. Kata orang Arab, jamak dari kolam itu aklam ya. Kita harus sendekodau kan, harus sami'na wa ata'na, harus ikut. Gitu kan? Harus ikut ya. Jangan misalnya beristihad sendiri, misalnya kolam menjadi kolamatun dan sebagainya. Nah gitu ya. Kalau sebagian mendefinisikan dari sama'i itu adalah ma lam tudhkar lahu qaidatun kulliyatun mustamilatun ala juz'iyyatihi bal yata'allaq bis sama'i minal lisan al-arabi wa yatawaqqafu alaihi. Itu yang disebut dengan sama'i itu ma lam tudhkar lahu qaidatun kulliyatun, sesuatu yang tidak disebutkan kaidah menyeluruh yang mencakup bagian-bagiannya. Tapi itu ya berdasarkan dengan mendengar langsung dari penutur aslinya. Karena di sini bahasa Arab ya berarti dari orang Arabnya.
dan bergantung pada pendengaran tersebut. Nah, gitu ya, makanya disebut dengan sama'i. Sebagai contoh seperti ini, selain jamak taksir ada contoh yang lain. Misalnya masdar itu ada yang sama'i, ada yang kiasi. Nah, pasti antum sudah mempelajari itu ya, ada sama'i, ada kiasi. Kebanyakan yang sama'i itu masdar apa? Dari fi'il apa? Sulasinya sulasi mujarrad. Kebanyakan yang kiasi itu sulasinya sulasi mazid. Gitu ya, sulasi mujarrad itu kebanyakannya sama'i. Kemudian sulasi mazid itu hampir sepenuhnya ya itu kiasi. Misalnya fa'ala yaf'ulu itu kan kalau di tasrifan, di al-amsilah at-tasrifiyah itu kan memukul rata. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Tapi apakah setiap fi'il yang berpola fa'ala yaf'ulu masdarnya adalah fa'lan? Tidak semua. Kataba yaktubu, kataban atau kitabatan? Kitabah. Gitu ya. Qa'ada yaqudu, qu'ud. Tuh itu fu'ul. Tadi fi'ala. Kalau nasara yansuru itu fa'lan. Nah, berarti itu sama'i. Kita gak bisa misalnya mengukuhkan atau beristihad sendiri bahwa masdar dari qa'ada yaqudu itu qa'dan, misalnya wajib qa'dan, apalagi mewajibkan, itu tidak bisa seperti itu. Nah, itu sama'i. Tapi kalau misalnya masdar dari sulasi mazid, misalnya af'ala yuf'ilu pasti if'al, akrama yukrimu pasti ikram, atau yu'ti pasti i'to atau ya, itu isim masdarnya. Kemudian ahmala yuhmilu pasti ihmal. Nah, itu kan kalau yang pasti-pasti seperti itu, kalau yang ada pola khususnya dan bisa dipukul rata untuk semuanya, berarti itu kiasi. Contoh lain, isim fa'il di sulasi mazid maupun sulasi mujarrad itu simai atau kiasi? Kalau di sulasi mazid semuanya kiasi. Akroma atau af'ala itu pasti isim fa'ilnya muf'il. Muf'il kan, mukrim, muhmil, kemudian mu'ti, kemudian muhsin dan sebagainya. Isim fa'il kebanyakan dari sulasi mujarrad simai atau kiasi? Simai juga kan, mengikuti pola fa'il. Kebanyakannya fa'il. Makanya kita bisa misalnya bahkan kepada isim atau bahkan kepada fi'il yang tidak tahu pun ketika ditanya isim fa'ilnya kita bisa menjawab. Doroba, dorib, nasoro, nasir, fataha, fatih, kemudian qoro'a, qori dan sebagainya. Itu ya, untuk membandingkan kiasi dengan sama'i. Nah, jamak taksir itu sifatnya sama'i. Ya, fi aksari suwarihi, pada kebanyakan bentuknya. Baik. Nah, di sini musannif dari kitab Mulakhas ini membagi lagi menjadi dua bagian jamak taksir ini. Yang qasimu jam'ut taksiri, contohnya ya, contoh suratun jadi suwarun. Suratun tadi apa? Bentuk atau gambar ya, jamaknya adalah suwarun. Kemudian maidanun jamaknya mayadin. Ya, maidanun, mayadin. Maidan mana maidan? Lapangan ya, jamaknya mayadin. Wa yanqasimu jam'ut taksiri, jamak taksir dibagi kisma ini menjadi dua bagian. Jama'i killatin, yang pertama jamak killah, wa jam'i kathratin, yang kedua jamak kathroh. Nah, ini ada dua klasifikasi. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan jamak taksir killah, yang kedua ada yang disebut dengan jamak taksir kathroh. Yang pertama, jam'ul killati, jamak taksir killah, jamak killah, jam'ul killati. Jamak killah ini yusaddaku diperuntukkan ala salasatin pada lafaz yang menunjukkan 3 atau pada jamak yang menunjukkan 3 ila asyarah sampai 10. Nah, gitu ya. Kalau antum mau bikin kalimat dalam bahasa Arab yang kebetulan ada jamak taksir di dalamnya, kemudian bilangannya itu tentu, misalnya 3 sampai 10, pakainya wazan-wazan yang ini. Gitu ya, pakainya wazan-wazan yang jamak killah karena dia dikhususkan untuk bilangan 3 sampai 10. Wa yakunu ala arba'ati auzanin, wa yakunu jamak killah ini ala arba'ati auzanin, mengikuti 4 pola. Hiya, yaitu yang pertama af'ul. Nah, mengikuti
wazan af'al. Contohnya di sini nafsun anfus. Nafsun anfus. Kemudian ainun a'yun. Antum pernah dengar ada kutipan ayat yang di dalam itu ada sab'atu abhur. Pernah ya? Sab'atu abhur. Nah, di sana kan ada kata sab'ah. Sab'ah berapa? 7. Nah, di sana jama dari bahrun itu abhur, pakainya abhur, mengikuti wazan af'al. Kenapa? Karena itu kan jama kila itu dari 3 sampai 10. Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu, nafsun jiwa, jamanya anfus, ainun itu mata, kemudian jamanya ayun atau tadi bahrun ya, jamanya abhur. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an sab'ah abhur ya, sab'ah abhur. Baik, kemudian yang kedua, wazan yang kedua ada af'al. Af'alun, ya, af'alun, pola af'alun. Contohnya saifun, ma mana saif? Pedang. Asyafun, jamanya adalah asyaf. Kemudian ainabun, anggur, jamanya adalah a'nabun. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada af'ilatun. Nah, di sini contohnya adalah rogifun. Mana rogif? Khubz ya. Rogif di mana? Khubz. Nah, roti atau adonannya. Roti atau adonan roti. Jamanya adalah argifatun. Argifah. Rogifun, argifatun. Kemudian amudun, a'midatun. Amudun, a'midatun yaitu tiang. Kemudian ada fi'latun. Wazan fi'latun atau pola fi'latun. Contohnya fatan itu menjadi fityatun. Innahum fityatun amanu birabb. Itu menjelaskan siapa? Yang dalam surat Al-Kahfi menjelaskan siapa fityah di sana? Pemuda-pemuda. Siapa yang disebut di sana? Ashabul Kahfi. Jumlah Ashabul Kahfi berapa? 7 kan? Ya 8 itu sama apa? Anjing kan bukan manusia, bukan pemuda ya. Betul kan? Ini kan pemudanya. Betul kan? Sabatun wasaminuhum, samin itu kan wasaminuhum kalbuhum kan, kalbun kan yang ke-8. Ini mah yang pemudanya itu kan 7. Nah, di sana kan pakai pola fityah, fityah, fatan, fityah. Nah, dan itu cocok kan menjelaskan ketujuh pemuda Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi kan. Kemudian ada sobiyun, jamanya sibyatun. Sobiyun itu anak ya, anak kecil. Sibyatun itu jamaknya ya. Sobiyun anak kecil, sibyatun banyak anak kecil. Nah, ini merupakan jamak killah, jamak taksir killah yang menunjukkan bilangan 3 atau 3 sampai 10. Baik, yang kedua jam'ul kathrati. Jamak kasroh, jamak taksir kasroh. Nah, kalau jamak kasroh ya dulu ala salasatin menunjukkan 3 ila mala nihayata, sampai tidak terhingga, sampai tidak terbatas, sampai tidak terhingga. Kalau tadi mas sampai 10, kalau sekarang batasnya 3, maksimalnya tidak sampai tidak terbatas ya. Berarti bisa lebih dari 10, 100, kemudian 1000, 1.000.000 dan sebagainya. Gitu ya. Baik. Kemudian wa auzanu jumu'il kathrati, wazan-wazan jamak kasroh adidatun, banyak. Gitu ya, banyak. Wa minha diantaranya yang pertama ma yakunu jam'an, yang menjadi jamak liwasfin, untuk sifat mudzakkarin, mudzakkar akilin yang berakal. Nah, ada jamak kasroh yang menjadi jamak untuk sifat mudzakkar dan berakal. Contohnya apa? Wazannya apa? Yang pertama fa'alatun, kemudian fu'ala'u, kemudian fu'alatun, kemudian fu'alun, dan yang terakhir af'ila'u. Nah, ini wazan-wazan ini kebanyakannya dipakai untuk sifat mudzakkar dan berakal. Gitu ya. Contohnya apa? Thalabatun. Thalabah dari jamak apa? Jamak dari apa? Thalibun kan? Thalibun, thalabatun. Thalibun artinya pencari secara bahasa. Atau misalnya sekarang kita pakainya karena di kampus jadi mahasiswa. Gitu ya, mahasiswa. Mahasiswa berakal atau tidak? Berakal kan, berakal. Antum kan berakal semuanya. Sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sudah bisa membedakan mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Sudah bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu kan ciri berakal itu. Kalau misalnya antum masih bingung ini wajib atau enggak, ngaji ini wajib atau enggak ya?
Nah itu dipertanyakan berakal atau tidaknya. Iya, kan salah satu ciri berakal itu kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang khoto. Orang yang akalnya normal kan seperti itu, bisa membedakan. Cuman ya kita muhasabah sendiri. Muhasabah masing-masing ya. Antum dan anak, enggak antum saja, anak pun demikian. Gitu ya. Apakah kita sudah termasuk orang yang berakal minimal secara bahasa aja lah. Minimal secara bahasa gitu ya. Minimal secara bahasa kita sudah berakal atau tidak. Gitu ya. Oke, nah itu ya. Kemudian selanjutnya ada syurofa. Syurofa dari apa? Syarifun atau syarifun? Syarif ya, dari syarif. Syarifun jamaknya syurofa. Mana syarif? Orang yang mulia, ya, orang yang mulia. Antum mungkin sering dengarnya ada habib, ada syarifah. Habib ada syarifah. Nah, syarifah itu kan diambil dari kata mudzakarnya itu syarif yang artinya mulia. Qudhatun jamak dari apa? Nah ini yang mengikuti pola fu'atun itu jamak-jamak dari isim mankus. Jamak-jamak dari isim mankus itu dia mengikuti pola fu'atun. Hadin hudatun, qadin qudhatun. Gitu ya, pokoknya isim mankus mengikuti pola ini. Ini pun daya dari isim mankus apa? Qadin ya, qadin. Atau kalau ada alif lamnya al-qadi, al-qadi jamaknya qudhatun. Baik, kemudian kutabun. Jamak dari apa kutab? Katibun. Sahih ya, katibun penulis, kutabun para penulis. Kemudian ada aqwiya. Aqwiya jamak dari apa? Qawiyun. Qawiyun jamaknya aqwiya. Qawiyun orang yang kuat, aqwiya banyak orang yang kuat. Al-ayyam as-siqal taj'alunal aqwiya. Al-ayyam as-siqal taj'alunal aqwiya. Hari-hari yang berat itu bisa menjadikan kita menjadi sosok yang kuat. Gitu ya, al-aqwiya, kuat. Kemudian ma yakunu jam'an yang menjadi jamak liwasfin untuk sifat ala af'ala yang mengikuti pola af'alu alladzi muannatsuhu yang muannasnya fa'lahu. Nah, kemarinnya sering disinggung ya pola ini. Ada sifat yang mudzakarnya af'al, muannasnya fa'la. Gitu ya. Antum kan kemarin warna-warna kan mengikuti pola ini. Warna-warna kan kebanyakannya mudzakarnya af'al, kemudian muannasnya muannasnya fa'la. Dan jamaknya itu mengikuti pola fu'lun. Fu'lun. Contohnya apa? Humrun. Dari apa? Ahmar. Ahmar mudzakkar, ahmar muannas hamro. Hamro. Nah, ini jamaknya humrun, fu'lun, gitu ya. Kemudian akhdar, khadra jamaknya khudrun. Kemudian asfar, sofro, kemudian sufrun. Kemudian umyun. Nah, ini umyun dari apa? A'ma. Jadi umyun. Kemudian bukmun dari apa? Abkam. Umyun apa? Umyun yang tidak bisa melihat. Umyun itu kan banyak orang yang tidak bisa melihat. A'ma itu kan yang tidak bisa melihat. Umyun itu jamaknya. Abkam yang abkam bisu kan? Bisu yang tidak bisa berbicara. Abkam jamaknya bukmun. Itu kan ada semuanya, contohnya di surat ini ya, surat Al-Baqarah yang halaman ketiga ya. Halaman ketiga, summun, bukmun, umyun. Itu kan dari asom tuli. Kemudian a'ma tidak bisa melihat, abkam tidak bisa berbicara. Nah, dijamakan menjadi summun, kemudian bukmun dan umyun. Gitu ya. Baik. Nah, itu dia yang poin ba. Kemudian yang poin jim, ma yakunu jam'an yang menjadi jamak liwasfin bagi sifat ala fa'ilin yang mengikuti pola fa'ilin, dalin yang menunjukkan ala halakin pada kerusakan, au tawajjuin atau rasa sakit. Nah, ini ada juga yang merupakan jamak dari wazan fa'il. Fa'il di sini cuman dikhususkan maknanya
ke halak dan tawajjuh. Halak itu kerusakan, kehancuran. Kemudian tawajjuh itu rasa sakit, gitu ya. Antum kan sering dengar mauju qalbi lagu itu kan? Nah itu kan ini asalnya sama dari wajhun, artinya luka ya, sakit. Itu kan sering ngahaluang kan di dalam WC. Asal jangan jam 12 malam Jumat aja. Nanti disangkanya itu. Kemudian waznuhu fa'la. Nah, waznuhu fa'la. Jamaknya itu mengikuti pola fa'la. Contohnya di sini apa? Jarha. Jarha berarti mufradnya apa? Jarihun kan? Jarihun jamaknya jarha. Jarihun apa artinya? Yang terluka. Kan dari jurhun ya, jurhun itu luka. Nah, jarihun itu yang terluka. Kemudian ada mardo itu dari mufradnya maridun kan orang yang sakit. Kemudian ada qatla dari qatilun itu yang terbunuh. Nah, yang terbunuh. Nah, jamannya adalah qatla. Kemudian asra dari sariyun. Dari sariyun. Nah, itu ya, sariyun kan mengikuti pola fa'il. Sariyun apa arti sariyun? Sama mana sariyun yang tertawan ya. Usara yang usara tufaduhum fahuwa, ada kan? Ada ya? Usara tufaduhum dan selanjutnya. Nah, itu kan ada artinya tawanan ya, tawanan asra dari sariyun. Kemudian yang dal ma yakunu jam'an yang menjadi jamak lismin bagi isim ala fa'alin yang mengikuti pola fa'alun au fa'lun atau fa'lun. Nah, ada juga yang jamak kasroh ini yang menjadi jama dari mufradnya yang mengikuti pola fa'lun atau fa'alun. Contohnya apa? Nah, ini wazannya mengikuti fi'alun, fu'ulun. Ini waznuh itu maksudnya pola jamaknya ya. Pola jamaknya mengikuti fi'alun atau fu'ulun. Contohnya apa? Jabalun menjadi jibalun. Qalbun menjadi qulubun ya. Qalbun menjadi jabal apa artinya? Gunung. Kalau qalbun hati. Nah, Kang, tapi ini kok ada polanya? Apa bedanya dengan kiasi? Betul kan? Ini kan ada pola-polanya. Betul kan? Nah, cuman gini teman-teman, coba qalamun mengikuti wazan apa? Fa'alun. Di sini yang mengikuti wazan fa'alun itu jadi apa? Jibalun. Tapi qalamun jadi apa? Nah, itu di sana letak samainnya. Jadi tidak semua yang mengikuti pola fa'alun jadi fi'alun. Ternyata ada fa'alun yang menjadi aqlam, menjadi af'al. Kan itu polanya menjadi af'al. Nah, itu samainnya di sana. Gitu ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa adanya pola-pola ini setelah meneliti seluruh jamak taksirnya. Jadi setelah ada jamak taksirnya, bukan sebelum ada jamak taksirnya. Kalau isim fa'il kan ada wazannya dulu baru bisa kita masukkan ke dalamnya. Seperti tadi isim fa'il, pokoknya masukin wazan fa'il saja, kita bisa membuatnya sendiri. Gitu ya. Kalau ini tidak bisa seperti itu. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian poin terakhir, poin H. Siagu muntahal jumu'i. Sigot muntahal jumu'. Sigot muntahal jumu' itu apa? Sigot muntahal jumu' adalah bentuk-bentuk jamak taksir yang di tengahnya ada alif taksir, setelahnya diikuti oleh 2 atau 3 huruf. Kalau 3 huruf tengahnya berhuruf sukun. Gitu ya, anak ulangi. Sigot muntahal jumu' itu adalah bentuk-bentuk jamak taksir kasroh yang setelah alif taksirnya ada 2 atau 3 huruf yang mengikutinya. Kalau 3 huruf pasti tengahnya itu sukun. Nah, gitu ya, pasti huruf tengahnya sukun. Baik. Nah, di sini apa contohnya? Yang pertama afa'il. Setelah alif taksir ada berapa huruf? 2 kan? Ain dan lam. Afa'il. Gitu ya. Contohnya a'azim, akabir, kemudian afadil. Gitu ya. A'azim dari a'zam, akabir dari akbar, afadil dari afdal. A'zam paling agung, akbar paling besar, kemudian afadil paling istimewa atau paling utama. Gitu ya. Kemudian afa'il. Nah, ini kalau misalnya kalau misalnya setelah alif taksirnya 3
tengahnya sukun. Di sini mana yang tengahnya? Iya kan, iyanya sukun. Afail. Contohnya apa? Anasyid. Anasyid jama dari apa? Unsyudah. Ya, anasyid dari unsyudatun. Apa arti unsyudah? Nyanyian. Nah, antum sering dengarnya nasyid ya, nasyid. Ya. Ya, unsyudah, anasyid. Kemudian abariq. Biaqwa biwa bariqah Akasim mimmain abariq. Nah, itu jama dari ibriq. Abariq jama dari ibriq. Nah, ibriq itu apa? Ibriq itu apa sih? Kendi ya? Kendi ya, abar. Ibriq. Baik. Coba nanti antum cek lagi ya, takutnya ana salah. Cuman kalau gak salah ibriq itu ya kendi. Kemudian agharid. Ini jama dari apa? Jama dari agharid dari ugrudatun. Ma mana ugrudah? Sami'tu ugrudatat tayr. Sobahan, kicauan ya. Betul. Ugrudah atau agharid itu kicauan burung. Nah, gitu ya. Makanya antum kalau yang punya Twitter, laki-laki punya Twitter, perempuan punya Twitter. Kalau yang punya Twitter pakai bahasa Arab itu cuitannya bahasanya tagrid ya. Tagridat. Betul kan? Tagrid. Coba aja antum nanti setting kalau yang punya Twitter menggunakan bahasa Arab. Tagrid itu kan kicauan. Tadi. Ya, kemudian yang selanjutnya ada fa'ail, pola fa'ail. Contohnya rosail. Rosail jama dari apa? Rasail jama dari risalah. Iya, risalah. Artinya surat. Kemudian ajaib. Ajaib dari ajib. Ajibun ajaib. Ajaib. Kemudian sohaib jamanya dari suhuf atau dari sohifah? Sohifah ya zamannya adalah sohaif. Ajaibun dari ajaib dari ajibun ya, sohaif dari sohif. Kemudian yang selanjutnya ada mafail. Di sini contohnya madzahib. Jama dari apa madzahib? Madhab. Makanya ada al-madzahib al-ar. Itu madhab, 4 madhab kan. Nah itu jamannya dari madhab. Madhabun madzahib. Kemudian madaris jama dari madrasah. Kemudian masajid jama dari masjid. Kemudian yang selanjutnya ada mafa'il. Nah ini jama, contohnya mafatih. Jama dari miftahun mafatih. Kemudian ada masabi jama dari misbahun. Kemudian ada manadil jama dari mindil. Mana mindil? Sapu tangan. Sorry, mindil ya. Mindilun manadil. Kemudian ada juga yang mengikuti pola fawail. Contohnya di sini jawahir. Jawahir jama dari apa? Jauhar ya. Antum sudah membaca Jauhar Balaghah? Belum ya. Bukan tidak, tapi belum. Barangkali nanti ya. Nah itu ini jamannya adalah jawahir. Apa arti jauhar? Mutiara. Betul ya, mutiara. Kemudian ada awasif. Jama dari apa awasif ini? Jama dari asifah. Ya, ada tak marbutohnya ya, asifah. Mana asifah? Asifah itu angin ribut ya. Angin ribut. Baik. Kemudian ada syawari'. Syawari jama dari syari'un ya, itu ya syari'un jamannya syawari. Kemudian yang selanjutnya ada fa'alil. Ini pola yang terakhir adalah fa'alil. Contohnya di sini ada qanadil jama dari kindil. Qanadil jama dari kindil. Mana kindil? Idzan tafa'al misbah fa nahnu nush'ilul kindil. Idzan tafa'al misbah fanahnu nush'ilul kindil. Ketika lampunya padam kita menyalakan kindil. Apa kindil itu? Kindil apa kindil? Lentera atau lentera. Ya kindil itu lentera ya, lentera.
Kemudian asofir. Ma mana asofir? Usfur ya, jama dari usfur, artinya burung ya, burung pipit. Kemudian ada fawanis. Fawanis ini jama dari apa? Venus. Jama dari Venus ya, Venus. Baik, nah itu saja barangkali teman-teman untuk malam ini. Kebetulan semester 3 dulu ketika anak S1 di tahun 2016, anak menyusun kamus jama taksir. Dan ada PDF-nya. Kebetulan belum terbit, jadi antum boleh memanfaatkannya. Anak kirim ke siapa? Oh iya, anak punya nomornya Diki aja ya di sini. Bentar ya, nanti anak kirim ke grup aja. Nanti antum kirim ke grup aja ya. Ya mumpung belum ada ISBN-nya. Kalau ada ISBN antum harus beli. Oh, iya. Ini kan belum ada ISBN. Gratis aja. Ya, jadi silakan manfaatkan saja. Tidak banyak, hanya 240 halaman. Ya Allah, banyak sekali. Ya, jadi gini teman-teman, karena anak menyusunnya itu di semester 3, ya masih unyu-unyu. Ya maksudnya unyu-unyu segalanya, dari segi keilmuan pun masih belum akrab dengan banyak kamus. Dulu itu masih akrabnya dengan Mahmud Yunus saja, masih dengan Al-Munawwir saja, masih dengan Al-Kalali gitu ya, dan kamus-kamus lainnya yang belum besar. Nah, itu makanya Anda menghimpunnya dari beberapa kamus yang kecil itu, belum ke kamus-kamus yang besar, apalagi yang terbaru sekarang semacam Mujamul Lughah Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah yang sekitar 3000 halaman itu. Anda belum ke sana gitu ya, makanya belum diterbitkan, soalnya mau ditambah lagi. Nah, mumpung sekarang belum terbit, makanya silahkan manfaatkan. Dan tugas antum selain memanfaatkannya, nanti cek. Nah, gitu ya, kalau misalnya ada yang salah jamaknya atau salah mufradnya, nanti antum boleh memberikan koreksinya ke anak. Nah, gitu ya. Karena itu ya lagi-lagi itu disusunnya ya semester 3. Antum udah semester berapa sekarang? Semester 4. Semester 4 anak dulu semester 3 nyusunnya. Makanya masih awam, gitulah istilahnya, masih awam. Sekarang pun sama seperti masih awam. Nah, gitu ya. Baik. Malhuzatun wallahu a'lam bis. Bima lamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fahina wa qabatina fina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana. Baik, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.